Selamat datang di Pulverizer Airsoft Channel. Pada video sebelumnya, kami telah merekomendasikan 3 airsoft gun terbaik buatan Indonesia, Airsoft Spring. Nah, pada kesempatan kali ini, dari 3 airsoft tersebut akan dipilih satu airsoft terbaik dan akan di ranking nomor 1, 2, dan 3 dengan 10 kriteria yang telah saya siapkan untuk ketiga airsoft tersebut. Nah, sebelumnya, 3 airsoft tersebut adalah KAC PDW D-Cobra dengan kondisi standar. Kemudian ada D-Cobra M96 dengan kondisi upgrade part RCW, inner barrel RCW, chamber RCW dengan baut yang diperkuat pada kokangan standar. Jadi ini nggak termasuk rail ini, nggak termasuk rail ini, nggak termasuk kokangan custom ini. Jadi pakai kokangan standar aja. Ketiga adalah Tech9 D-Cobra dengan upgrade part RCW pada inner barrel dan hop up. Sebelumnya, jika kalian ingin melihat review dari D-Cobra M96 atau Tech9 sudah tersedia di channel Pulverizer ini, bisa dicek di videonya. Dan sebelum masuk ke kriteria pertama, jika kalian sudah memiliki tebakan kira-kira yang nomor 1 apa, bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin jika kalian memiliki airsoft terbaik versi kalian sendiri, bisa tulis di kolom komentar. Harusnya tuh airsoft ini yang masuk terbaik, bukan yang itu. Nah, itu bisa ditulis aja. Nah, sekarang kita akan mulai dari kategori pertama, yaitu harga. Pertama bisa dilihat dari ini unit KAC PDW D-Cobra, harga unitnya 300.000. Untuk itu saya berikan nilai 3 dari 10. Kemudian ada M96 dengan part RCW. Ini harga totalnya sekitar 250 sampai 260 karena harga unitnya 75 dengan part RCW 170 dan mungkin untuk bautnya 5.000 atau 10.000. Nah, maka saya berikan nilai 5 dari 10 karena cukup mahal. Dan yang terakhir adalah Tech9 D-Cobra RCW. Harga total unit ini sekitar 200 ribuan, sudah termasuk upgrade-annya. Unitnya sendiri 30-40 ribuan, upgrade-annya 170. Maka saya berikan nilai ini 10 dari 10 karena yang paling terjangkau dari antara 2 airsoft lainnya. Kriteria kedua adalah dimensi. Jika kita lihat dari D-Cobra M96 ini paling panjang, maka tidak praktis. Maka saya berikan untuk dimensi adalah nilai 3 dari 10 untuk M96. Kemudian ke KAC PDW D-Cobra, dia ada sistem popor lipat seperti ini, maka cukup praktis ya. Saya berikan nilai 7 dari 10 karena sebenarnya masih cukup panjang untuk dimensinya. Dan yang terakhir adalah Tech9 D-Cobra. Dia paling enteng, paling kecil, jadi ukurannya sangat compact ini. Maka saya berikan nilai 10 dari 10 untuk Tech9. Kategori ketiga, pemilihan aksesoris. Jika kita lihat, kedua unit ini sebenarnya tidak ada rail bawaan ya, namun bisa di custom dari beberapa orang yang custom build untuk aksesoris, rail untuk aksesorisnya. Nah, jadi untuk kedua unit ini masing-masing saya berikan nilai 4 saja dari 10. Nah, namun berbeda cerita untuk KAC PDW D-Cobra karena dia menggunakan sistem rail, Picatinny rail 2 cm, bisa dipasang aksesoris apa aja asalkan memuat standar AEG ya. Maka saya berikan nilai ini 10 dari 10. Kriteria nomor 4, stabilitas. Jika kita lihat Tech9 ini tidak ada popor ya, jadi kalau mau aiming untuk jarak jauh, tingkat kestabilannya tidak sebaik unit yang ada popor. Maka untuk Tech9 ini saya memberikan nilai 3 dari 10. Kemudian ada KAC PDW D-Cobra, dia sudah memiliki popor. Namun popor lipat ini kadang tidak berasa solid jika digunakan main, karena saya sudah pernah skirmish dengan ini. Maka saya berikan nilai ini 7 dari 10. Terakhir jelas nilai 10 untuk M96 karena dia menggunakan sistem popor seperti ini, sangatlah stabil untuk aiming dan juga saat untuk di kokang ya. Ini memberikan kestabilan. Kriteria nomor 5 adalah kapasitas magazine. Kita lihat ini magazine Tech9, dia menggunakan single stack seperti ini. Nah, ini KAC PDW, dia kalau di dalamnya dia muter. Nah, alurnya dia memiliki storage, namun saya tidak akan memperhitungkan storage-nya karena membutuhkan waktu dan kalau diisi itu belum tentu semuanya masuk ke atas. Jadi yang jelas kapasitas lebih banyak magazine KAC PDW D-Cobra daripada Tech9 ini. Maka untuk Tech9 ini saya berikan nilai 5, PDW nilai 7. Dan yang nilai 10 adalah ini.
karena ini sistem kapasitas BB-nya sangatlah banyak dan semuanya ini bisa dipakai sampai habis. Nomor 6 adalah kesenyapan. Nah, balik lagi ke Decobra M96. Ini sangatlah berisik ya, karena bunyi seperti ini. Maka untuk Decobra M96 saya berikan nilai 3 dari 10. Kemudian ada Tech 9, dia menggunakan sistem mirip dengan Decobra M96, namun tidak sebanyak Decobra M96 ya, kapasitas storage-nya, jadi harusnya tidak lebih berisik. Tergantung juga sih sebenarnya, kalau naruh BB-nya sedikit ya mungkin bisa jadi lebih berisik. Namun bisa juga dicegah tidak menggunakan storage-nya. Nah, karena ini 50-50, ada storage ada enggak, maka saya berikan nilai untuk ini Tech 9 7 dari 10, karena bisa aja nggak usah pakai sistem storage-nya. Dan yang terakhir, jelas KAC PDW Decobra, karena sistem magazine-nya tidak ada storage-nya, jadi dia tidak berisik kalau dibawa lari. Maka saya berikan nilai 10. Kriteria selanjutnya, kecepatan tembak atau feet per second. Nah, jelas kedua unit ini kondisinya setelah di-upgrade sekitar 200-an FPS ya, tidak beda jauh. Yang M96 sedikit lebih tinggi FPS-nya karena barrelnya lebih panjang daripada yang ini. Nah, sebenarnya nggak selalu semua kasus barrel lebih panjang pasti FPS lebih tinggi, enggak. Namun pada kasus ini M96 lebih tinggi, maka nilai untuk FPS-nya 3 untuk Tech 9 dan 5 untuk M96. Karena FPS-nya hanya sekitar 200-an dan 240-an mungkin untuk M96, tergantung dari settingannya. Ini dengan kondisi per standar ya. Nilai 10 untuk KAC PDW Decobra, karena FPS awalnya sudah 270 tanpa harus di-upgrade, apalagi kalau nanti di-upgrade. Kriteria nomor 8, jarak tembak. Kedua unit ini menggunakan sistem dari RCW ya, Adjustable Hop Up, maka jarak tembaknya bisa 40-45 meter, cukup efektif. Namun jika dibandingkan untuk jangkauan maksimumnya tetap paling jauh ini. Maka untuk kedua unit tadi yang di-upgrade dengan RCW saya berikan nilai 8 karena sudah sangatlah bagus, dan untuk KAC PDW nilai 10 untuk jarak tembaknya karena bisa mengangkat BB yang sangat berat pada kondisi standar. Kriteria nomor 9, rate of fire. Nah, sudah jelas kalau unit ini rate of fire-nya sangatlah lama karena harus dikokang dengan model M4. Maka nilai 2 dari 10 untuk KAC PDW. Sedangkan kedua unit lainnya karena menggunakan sistem shotgun, sistem kokang shotgun, nilai 10 untuk masing-masing dari mereka. Kriteria nomor 10, sistem pengaman. Jika dilihat, ini tidak ada sistem pengamannya ya. Namun, mereka memiliki orange tip. Maka saya berikan nilai 6 dari 10 untuk masing-masing dari mereka. Kemudian untuk KAC PDW Decobra, sebenarnya tidak ada orange tip, ini saya taruh sendiri, namun dia punya fitur save. Maka dari itu saya berikan nilai 8 dari 10. Untuk nilai 2-nya lagi, kenapa? Karena ya ini tidak ada orange tip, padahal ini kan regulasi di Indonesia harus ada orange tip. Jadi ini SNT harus ada orange tip. Sedangkan ini KAC PDW tidak ada. Ini karena saya belinya yang out batch ya, nggak tahu kalau new batch juga sepertinya tidak ada. Nah, jadi kita akan total untuk di posisi nomor 3 adalah Decobra M96 dengan total nilai 64 poin. Nomor 2 adalah Tech 9 dengan total 66 poin. Dan yang nomor 1 tentunya KAC PDW Decobra dengan nilai 74 poin. Nah, sebenarnya kalau dibilang opini saya sih, saya lebih prefer ke M96 ya. Namun jika harus melakukan penilaian dengan 10 kriteria tadi, yang jelas ya poin terbanyaknya jatuh pada KAC PDW Decobra. Nah, namun balik lagi ke operator airsofternya, lebih prefer unit seperti apa. Jika lebih sering main jarak dekat, maka ini unit sangat bagus karena sangat compact ya tadi dari ukuran. Jika ingin jarak jauh, maka KAC PDW ini cocok dikasih scope jauh untuk sniper, roll sniper. Dan untuk yang lebih prefer dengan popor dan kokang shotgun, jelas-jelas ini model shotgun lah ya. Ya, ini M96 seperti saya lebih prefer yang ini sebenarnya. Nah, namun lagi-lagi hasil penilaian menunjukkan nomor satunya adalah KAC PDW Decobra. Jadi airsoft terbaik versi Pulverized Airsoft Channel jatuh pada KAC PDW Decobra. Nah, jika mungkin kalian tidak sesuai ekspektasi hasil ini, bisa tulis di kolom komentar tadi, atau punya rekomendasi lain, bisa juga tulis di kolom komentar. Nah, jadi sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman, like, dan subscribe jika belum. Terima kasih karena sudah menonton.